Oke, kembali lagi di Optimax Tutorial. Pada video kali ini kita akan melakukan simulasi CFD, ya, simulasi aliran berkaitan dengan aliran di perforated plate. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman pernah lihat ducting gitu kan di sistem HVAC ya. Nah, itu ada beberapa plat ya. Nah, ini ada beberapa plat nih, contohnya di sini ya. Bentuknya macam-macam ya, urutan-urutan dari bulat-bulat kecil ini ya, perforatednya ya, itu macam-macam ya. Ada yang kayak begini ya, terus ada yang kayak gini ya, seperti itu ya. Jadi sekarang kita mau bahas aliran yang melewati plat-plat berongga ini ya, perforated plate ini. Oke. Kita langsung saja ya, problem description-nya ya. Jadi problem description-nya adalah pertama kita punya suatu pipa ya. Pipa tapi bentuknya kotak ya, profilnya itu kotak ya. Atau ducting ya. Profilnya itu kotak sederhana aja seperti ini. Nah, nanti aliran itu masuk dari sini. Wah, kok geser. Jadi nanti aliran ini masuk dari sini ya. Aliran nanti masuk dari sini ya. Terus nanti keluarnya dari sini seperti itu. Nah, nanti aliran ini akan melewati perforated plate ya. Nah, perforatednya plate ini dia yang di sini ya, kita beri nama perforated plate 1, misalkan PP1 ya, yang di sini ya. Nah, kemudian yang di sini ya, nanti dia melewati yang kedua juga, perforated plate yang kedua, kita namai PP2 seperti itu. Nah, PP1 itu profilnya itu seperti ini ya. Dia heksagon gitu. Ya, dia heksagon. Jadi dia profilnya itu kayak gini ya. Set 1 2 3 4 5 6 ya, heksagon. Ya, jadi dia konfigurasinya tuh kayak gini gitu. Ya. Sedangkan ya, yang ini PP2 itu dia itu rectangular gitu, kotak ya. Seperti ini. Oke. Oke. Nah, apa sih pengaruhnya perforated plate terhadap aliran? Nah, pengaruh perforated plate terhadap aliran adalah dia dengan adanya perforated plate, misalkan di sini ada aliran ya. Misalkan tekanannya misalkan 5 ya. Tekanan alirannya. Ini aliran di sini. Terus dia misalkan melewati perforated plate di sini ya. Nanti setelah aliran tersebut keluar dari perforated plate ya, dia akan mengurangi tekanannya, misalkan tekanannya berubah jadi 2 gitu ya. Jadi ingat, pressure loss yang dihasilkan ini kan ada delta P ya, berarti pressure loss ya yang dihasilkan oleh akibat ini perforated plate ini, adanya perforated ini, aliran melewati ini, itu berarti 3 gitu. Ini gampangannya seperti itu ya. Nah, itu jadi pengaruh dari perforated plate adalah dia mampu mengurangi tekanan gitu. Jadi aliran itu yang tadinya tekanannya tinggi, jadi ketika melewati perforated plate, jadi tekanannya jadi berkurang. Nah, laju pengurangan ya, pengurangan dari tekanannya ya. Besarnya pengurangan tekanan itu tergantung dari kecepatannya. Contoh misalkan di sini ya, kecepatannya rendah, misalkan di sini kecepatannya 1 meter per second misalkan ya. Nah, itu dengan 1 meter per second, nah delta P nya itu cuma 3 misalkan. Nah, tapi kalau misalkan kecepatannya let's say 10 misalkan 10 meter per second ya, nah itu nanti tekanan yang hilang ya, atau pressure loss-nya delta P nya itu jauh lebih tinggi gitu ya. Misalkan yang tadinya awalnya 5 jadi 2 ya kan, kalau 1 meter per second. Nah, tapi kalau misalkan kecepatannya 10 meter per second, itu yang awalnya tekanannya 5, itu misalkan bisa jadi 1 misalkan gitu. Jadi delta P nya 4 ya.
kalau kecepatannya tinggi. Tapi kalau kecepatannya rendah 1 meter per second, delta P-nya tuh jauh lebih kecil seperti itu pressure loss-nya. Nah, ini kalau kita plot ya dalam grafik seperti ini ya. Oke. Jadi ini besarnya pressure yang hilang melewati perforated plate ya, itu bisa dinyatakan dengan suatu grafik kecepatan ya, kecepatan normal ya, tegak lurus ya, versus dengan delta P-nya gitu, perubahan pressure-nya. Jadi seperti ini. Nah, jadi kira-kira pangkat 2 ya, polinomial pangkat 2 ya. Iya, sama dengan konstanta ya, x kuadrat lah, kira-kira seperti ini. Seperti itu. Ya. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa semakin cepat kondisi udaranya di sini, kecepatan alirannya semakin tinggi ya, itu nanti delta P-nya akan semakin tinggi lagi. Nah, peningkatan delta P-nya itu adalah kuadratik ya, seperti itu. Oke. Ya, jadi setiap perforated plate ya, itu dia memiliki karakteristik kurvanya masing-masing. Ya, jadi misalkan ini perforated plate model ke-1 gitu kan. Nanti ada lagi perforated plate model kedua. Ya, dia itu misalkan kurvanya itu kayak gini misalkan ya. Tetap kuadratik gitu ya. Misalkan. Nah, jadi setiap plat itu pasti dia punya fungsinya gitu. Punya kurvanya masing-masing yang menjelaskan performa penurunan pressure oleh perforated plate tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini ya, nanti yang akan kita lakukan adalah kita tidak mensimulasikan lubang-lubangnya gitu. Jadi nanti kita nggak akan nge-mesh. Ini kan meshingnya ini kan kecil banget ya. Geometrinya kan sangat kecil, sangat detail. Nah, nanti kalau misalkan kita simulasi sesuai dengan geometri apa adanya seperti ini ya, ada lubang-lubang kecilnya, nanti proses komputasinya itu akan jauh lebih berat gitu kalau ada bagian-bagian detail kecil-kecil seperti ini. Jadi instead of kita simulasi secara real ya, digambar lubang-lubang, jadi kita cukup dengan memasukkan kurva ini ya, kurva dari platnya itu ya, ini kurva platnya ya, performa platnya ya, ke dalam sini di permukaan ini. Jadi kita menerapkan kurva ini di dalam zona ini gitu, di zona perforated plate-nya. Jadi kita nanti nggak akan menggambar bulet-buletannya gitu. Jadi kita cukup ngegambar ya face suatu permukaan ya, tanpa ada bulet-bulet seperti ini. Tapi nanti permukaan tersebut kita terapkan kurva tersebut itu yang mewakili kondisi sebenarnya gitu ya. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, nanti di sini cukup banyak perhitungan ya dalam simulasi ini. Ya, perhitungan ini rumus semi empirik ya, empirical. Nah, di sini ada rumusnya, nanti teman-teman bisa pakai ya kalau misalkan pengen menghitung, ingin membuat kurvanya nih ya. Oke. Sekarang tujuan kita adalah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara membuat kurva ya yang menunjukkan performa dari masing-masing perforated plate, baik PP1 maupun PP2. Nah, caranya adalah pertama, teman-teman harus menghitung dulu yang namanya F, ya, nilai F. Ya, nilai F. F itu artinya persentase ya. Jadi persentase area yang terbuka, area terbuka dibandingkan dengan total areanya gitu. Area. Ya, ini dalam persen ya. Ini hasilnya dalam persen ya. Jadi F itu persentase dari area terbuka dibandingkan total areanya. Ya, oke. Nah, nanti di sini
di perforated plate kita yang ada di sini ya. Di sini bisa dilihat bahwa ya, konfigurasi perforated plate kita yang kita gunakan itu adalah ini hexagon ya. Ini hexagon. Ya. Kita hitung dulu sekarang berapa nilai F ya, nilai F dari perforated plate yang pertama. Sekarang kita hitung dulu nilai F dari perforated plate yang pertama ya. Jadi kita hitung dulu nilai F-nya. Caranya bagaimana? Caranya gampang sih, tinggal pakai kalkulator aja. Ya. Nah ini tinggal menuju ke website ini aja. Ya, website ini. Di sini bisa dilihat ya. Nah, sekarang kita mau menghitung F-nya. Nah, ini langsung otomatis ya di sini. Nah, karena kita tadi pakai yang tipenya ini hexagon ya. Jadi kita pilih yang ini ya, yang ini. Di sini kita praktis tinggal menginput pertama diameternya ya. Kedua ininya jarak antar lubang-lubangnya ya. Jarak antar lubang ini itu berapa ya. Oke, di sini kita input diameter kita itu 12 mili. Ya, jadi nanti kita pakai ininya 12 mili ini. Kalau kita zoom di sini, ya ini diameter kecil-kecilnya itu 12 mili. Ya, berarti di sini kita tinggal masukin aja 12 mili D-nya. Kemudian C-nya itu jarak antar lubang ya. Antar hole-nya di situ. Ya, itu 25 mili. Ya, ini kalau dihitung kalau dilihat dimensinya itu nanti ya di CAD itu 12 mili. 25 mili. Oke. Jadi tinggal masukin aja diameternya 12 mili, terus C jarak antar lubangnya 25 mili, klik submit. Nah, nanti di sini kita bisa dapat F-nya yaitu 20,94 gitu. Ya, jadi langsung aja hitung. Kalau mau teman-teman pakai matematika gitu dari rumus asal ya. Dari dasar juga boleh, tapi ini kita pakai instan aja ya. Ya, pakai kalkulator yang udah ada di internet gitu. Oke. Nih, artinya sekarang kita udah dapat untuk PP1 ya. Itu tadi nilainya adalah 20,94 persen ya, atau 0,2094 ya kalau dalam bentuk desimal. Oke, kemudian nanti langkah berikutnya ya. Langkah berikutnya adalah masukkan nilai F ini ke nilai K. K ini adalah resistance coefficient, koefisien hambat ya. Jadi koefisien hambat K ini koefisien hambat. Jadi nilai ini dimasukin ke dalam sini ya, dimasukin ke dalam sini F-nya. Terus dihitung ya, dihitung bla 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 bla. Nanti dapat nilai K-nya itu sekian. Nah, ini ya 47,15. Nah, teman-teman hitung manual aja ya, nggak perlu kita hitung di sini. Bisa pakai Excel dan sebagainya lah, terserah. Oke. Nah, K ini ya, di sini bisa kita lihat ya, itu artinya adalah koefisien resistance gitu. Koefisien resistance ya. Ya, nanti koefisien ini dia akan berperan ya sebagai faktor yang menentukan kurva ya, kurva dari pressure loss yang dihasilkan oleh perforated plate tersebut. Nah, di sini kita input ya 47,15 berarti ya. Rho ya, rho di sini rho udara itu berapa? Rho udara berapa sih? 1,225 ya. 1,225 ya, terus dibagi 2 terus V kuadrat gitu. Ya, ini. Nah, di sini dihitung ya pakai kalkulator aja. Kalkulator. Berarti 47,15 ya, dikali 1,225 ya, dibagi 2
Oke, berarti 28,88 ya, kita buletin aja. Berarti 28,88 V kuadrat. Oke. Nah, ini ya. Ini kalau kita ubah persamaannya ya kan. Berarti kan delta P sama dengan ya. Dari sini delta P sama dengan 28,88 V kuadrat ya. Nah, ini teman-teman nanti bisa masukin persamaan ini ya, bisa bikin tabelnya di Excel gitu. Ya di Excel ya, misalkan bikin ya V-nya ya, V versus berarti nanti V delta P fungsi dari V ya kan, dari kecepatannya. Nah, ini teman-teman bisa bikin fungsinya di Excel ya, ini terserah nilai V-nya berapa. Terus nanti teman-teman dengan fungsi ini ya, dengan fungsi ini teman-teman bisa mendapatkan kurvanya ya, kurva ini. Jadi teman-teman nanti bisa tahu dari sini ya bentuk kurvanya ya. Teman-teman bisa tahu hubungannya ya, kalau misalkan kecepatannya sekian, delta P-nya berapa. Nah, di sini kita bisa tahu ya, di perforated plate yang pertama ya, PP1, ini PP1 aja ya, kita bisa tahu bahwa kalau misalkan kecepatannya 0,5 maka DP-nya 7,2 ya. Kalau kecepatannya 6, DP-nya adalah sekian ya, sampai 1000 gitu. Nah, ini fungsi kuadratnya. Ini nanti teman-teman bisa plot di Excel buat tahu secara lebih intuitif lah gitu. Nah, inilah nanti yang teman-teman harus inputkan. Fungsi inilah nanti yang teman-teman harus inputkan ke ANSYS Fluent gitu ya. Fungsi ini, ingat ini fungsinya punya perforated plate yang pertama gitu ya, PP1 ya. Yang PP2 nanti teman-teman bisa hitung dengan cara yang sama gitu. Oke. Nah, tapi sayangnya yang diinput di Fluent itu bukan fungsi ininya, bukan delta P sama dengan 28,88 V kuadrat gitu. Ini bukan ini yang nanti diinput ke Fluent. Jadi yang diinput ke Fluent itu seperti ini ya. Jadi menurut Fluent definisi kurva itu seperti ini harusnya, dalam bentuk seperti ini, ya enggak? Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini kalau misalkan persamaan ini kita arrange ya, kita masukin delta M ya ke dalam persamaan, berarti delta M mu ya, mu alpha V kecepatan tambah C2 ini dikali delta M C2 setengah rho V kuadrat. Oke. Nah, ini delta M nya masuk ke masing-masing ruas. Nah, ini minus ini sebenarnya menunjukkan bahwa si pressure-nya itu akan berkurang gitu. Jadi di sini kita abaikan aja ya. Ini tanda minus ini. Ini cuma menunjukkan bahwa si ini akan berkurang gitu. Tekanannya. Pressure-nya. Oke. Nah, sekarang permasalahannya adalah ya, yang harus dimasukkan di ANSYS Fluent itu nanti ya, kita menggunakan ANSYS Fluent itu bukan koefisien ininya 28,88, tapi yang dimasukkan ke Fluent adalah nilai C2 sama alfa. Jadi C2 sama alfa ini ya. Nah, sekarang kita bagaimana cara mendapatkan nilai C2 sama alfanya gitu. Oke. Ya. Oke, sekarang kan kita punya fungsi ini ya. Ya, punya fungsi delta P sama dengan 28,88 V kuadrat. Nah, di sini kita juga punya fungsi delta P sama dengan bla 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 bla, ya kan? Nah, berarti ya kalau kita samakan nilainya 288 ya, ini nilai 28,88 ya, 28,88 ya, ini dengan menggunakan matematika itu artinya 28,88 itu sama dengan ini, ya enggak? Delta M C2 kali setengah kali rho, ya kan? Karena apa? Ini variabelnya V kuadrat, di sini variabelnya V kuadrat, artinya
ini itu sama dengan 28,88, ya nggak? Nah, dari sini nanti teman-teman bisa dapat nilai apa? Nilai C2 ya. C2 artinya C2 adalah 28,88 ya. Dibagi delta M ya. Ini dikali 2 bagi rho. Ya, seperti ini. Ya nggak sih? Jadi 2-nya ke atas. Ini delta M-nya ke bawah. Rho-nya ke bawah, oke? Nah, delta M apa? Delta M itu adalah tebal dari si perforated plate. Nah, di sini tebalnya berapa mili tebal dari sini ke sininya? Tipis kan, 5 mili. Nah, di sini kita asumsinya tebalnya 5 mili gitu. Jadi teman-teman tinggal masukin aja tebalnya 5 mili. Ingat di sini pakai SI berarti 5 meter ya. 5 mili berarti 0,005. Terus nanti teman-teman masukin nilai rho-nya berapa. Nah, nanti teman-teman dapat lah nilai C2-nya ya. Rho-nya ya rho udara gitu. C2-nya itu ya 9,43 9,43. Ya sekitar seginilah. 9.430. Ini bukan koma ya, 9.000. Ya, itu 2, 3. Ya sekitar 9.430 C2-nya. Ya. Oke. Nah, tadi kan yang harus dimasukin di ANSYS Fluent adalah C2 sama alfa. Nah, sekarang kita C2-nya udah dapet nih nilainya. Sekarang kita mau masukin nilai alfanya gitu. Nah, nilai alfanya ini kita hitung dulu. Nah, berarti di sini kan punya V pangkat 1 ya, kecepatan pangkat 1. Nah, masalahnya di sini adalah V pangkat 1-nya itu kan nggak ada kan di sini kan. Nah, artinya koefisien di sini adalah 0 gitu. Iya nggak? Nah, artinya delta M nilai ini itu sama dengan 0 gitu. Delta M dikali mu per alfa itu sama dengan 0. Ya. Artinya nilai alfa adalah delta M dikali mu dibagi 0, ya nggak? Yang dimana nilai alfanya adalah tak terhingga gitu. Ya nggak? Kan apapun ya semuanya misalkan dibagi 0 kan berarti kan tidak terdefinisi atau tak terhingga gitu. Ya nggak? Nah, makanya nanti untuk nilai alfa itu kita bebas mau masukin berapa aja asalkan nilainya sangat besar gitu. Misalkan mau 1 juta gitu, ya boleh masukin aja 1 juta gitu. Bebas gitu, atau 2 juta gitu ya, karena di komputer itu tidak mengenal untuk perhitungan numerik nggak mengenal ini kan tidak terdefinisi kan atau tak terhingga gitu. Nah, jadi nanti kita dijadikan finite gitu, nilainya jadi terhingga tapi kita masukin nilainya besar gitu. Bebas, terserah mau 1 miliar 1 juta boleh ya. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa dapat bahwa untuk kasus kita yang perforated plate ini ya, itu pasti nilai alfanya itu pasti akan selalu besar gitu kan. Sebesarnya berapa ya terserah, nanti kita input aja nilainya, terserah, yang penting besar gitu ya. Adapun nanti yang mewakili dari performa perforatednya adalah nilai dari C2. Oke. Nah, nanti nilai alfa dan C2 inilah ya nanti yang harus kita masukkan ke dalam perforated plate pertama. Sama juga nanti alfa sama perforated plate kedua itu juga punya nilai alfa sama C2-nya itu. Oke. Nah, alfa sama C2-nya inilah nanti yang kita input ke dalam sini. Nanti jadi di sini. Jadi nilai alfa sama C2 itu mewakili lubang-lubang di sini gitu. Ya. Jadi kita tidak perlu mensimulasikan geometri lubang-lubangnya. Kita hanya perlu mengkarakteristik gitu, memberikan karakteristik ya dengan alfa dan C2 ini itu sudah mewakili
keberadaan alfa sama C2 ini sudah mewakili keberadaan lubang-lubang ini. Ya. Jadi keberadaan lubang-lubang ini itu diwakili oleh nilai alfa sama C2. Nah, cara mencari nilai alfa sama C2-nya yaitu kayak begini gitu ya. Nggak ribet-ribet amat ya, nggak ada integral dan sebagainya gitu. Cuman perhitungan biasa aja. Oke. Seperti itu. Nah, nanti dari sini ya kita bisa dapat pressure loss akibat ini. Jadi ketika si udaranya ini kecepatannya sekian, pressure loss-nya di belakang perforated plate-nya sekian. Terus ketika ngelewatin perforated plate yang kedua, nanti tekanannya jauh lebih rendah lagi. Nah, itu yang mengatur pengurangannya itu ya ini alfa sama C2. Oke. Nah, kita langsung saja ya masuk ke tahap simulasinya ya. Biasa tahap simulasinya geometri, mesh, setup, result. Nah, sekarang kita masuk ke geometri dulu. Geometrinya seperti ini. Konsep geometrinya adalah langsung praktek aja. Oke, langsung aja geometri. Double klik. Oke, kalau sudah langsung aja kita import ya. Kita nggak mau gambar lubang-lubangnya, capek. Geom PP bisa di download di deskripsi ya teman-teman. Jadi geometri kita seperti ini. Teman bisa dilihat ya, ada ducting. Jadi ini geometri berupa surface ya. Terus ada ducting seperti ini. Terus ada perforated plate 1 nih yang depan. Ya, dilihat ya, perforated plate 1 dia konfigurasinya hexagon. Ya, hexagon. Ya, hexagon ya. Jarak dari sini ke sini gitu sama. Ya. Oke, ini hexagon. Ya. Tadi kemudian yang kedua yang di belakangnya itu dia kotak ya. Kotak. Oke. Oke, sudah ya. Nah, tadi kan kita sudah jelaskan di awal bahwa kita nggak mau mensimulasikan lubang-lubangnya. Jadi kita cuma bikin suatu permukaan di mana nanti permukaan tersebut dimasukin parameter alfa sama C2 tadi ya. Jadi ini jadi kita bikin ininya dulu, ductingnya ya, kita bikin fluid domainnya dulu ya. Caranya tinggal ini ya, klik ini, double klik aja nih biar dia ngelingker. Terus kita fill, kita isi. Ini kan masih lubang ya, kita fill. Terus yang ini kita fill supaya ngisi dia. Nah, ini kan nanti ketutup nih, close loop ya. Nah, ini jadi berubah, dia jadi yang tadinya surface jadi solid di sini. Oke. Sudah? Oke, kalau sudah sekarang kita bikin permukaan ya, suatu permukaan. Permukaan tersebut akan dimasukkan alfa sama C2 gitu. Nah, nanti caranya, tekniknya adalah kita bikin plane di sini ya, plane, klik. Ya, nanti di sini jadi ada plane ya. Escape. Kemudian klik ini juga lagi, terus ada klik plane di sini. Kemudian escape. Ya. Terus udah, ini jadi kita nggak pakai lagi si pair 1 sama pair 2 nya ya. Karena pair 1 sama pair 2 nya ini tadi kan kita nggak mau simulasikan kan ya, karena akan berat. Ini kita klik kanan suppress for physics, klik kanan suppress for physics supaya nanti nggak ikut mesh ke mesh dia ya. Oke. Nah, sekarang kita aktifkan duct-nya. Nah, kita potong split body, klik satu kali di sini, terus klik ini sekali. Nah, ntar dia jadi kepotong. Escape. Terus split body lagi, klik ini sekali, terus ini klik ini sekali, terus escape. Oke, ini plane-nya udah nggak kita pakai lagi, di delete aja langsung biar nggak ribet. Oke, jadi nanti di sini kita di duct ini kita udah punya 3 buah solid ya. Nah, kenapa kita potong?
supaya nanti kita bisa mendefinisikan ini. Nanti kita bisa mengidentifikasi face ini. Dan nanti face ini akan kita terapkan pressure jam. Nah, ini namanya pressure jam ya. Tadi perforated plate tadi. Oke, kalau sudah ya di duct ini, kita pastikan share topologinya di share ya. Di share supaya nanti mesh-nya itu nyambung gitu antara ketiga blok ini ya. Oke, kalau sudah langsung di close saja, tutup ya. Ini nanti nggak bakal masuk ke dalam meshing ini. Jadi yang masuk ke meshing ini cuma di tiga ini. Nah, tiga ini pun nanti bersatu menjadi satu gitu. Karena udah di share topologinya. Terus di close. Kita masuk ke meshing. Ke ini ya, access fluid flow fluent. Terus masuk ke geometri. Terus masuk ke mesh, double klik. Oke, kalau sudah, sekarang langkah pertama adalah kita langsung memberi nama boundary layer. Jangan lupa inetnya. Inetnya ini di sini ya, jangan kebalik ya. Ini dilihat arahnya. Jadi arah aliran tuh sumbu Y, positif Y gitu. Dari sini ke sono, berarti inetnya di sini. Caranya tinggal klik terus ketik N. Terus nanti namain inlet. Terus yang ini juga belakangnya ketik N. Namain outlet. Oke, nanti di sini muncul inlet sama outlet ya. Terus yang di semuanya ini dinding namanya, wall ya. Caranya tinggal double klik aja. Nah, ini nanti kepilih ketiga-tiganya ya. Klik, nah ini nanti kepilih ketiga-tiganya. Nah, terus pilih ketik N, pilih wall dindingnya, dinding ductingnya. Nah, ini kita pilih wall ya. Di sini kan baru 3 face ya. Sedangkan kita perlu nambah yang lain juga. Nah, caranya tinggal ini aja. Tambah nih, nanti dia masuk jadi 6 ya. Double klik jadi 9. Double klik jadi double klik jadi sini tambah 12. Jadi ini semuanya dindingnya kita definisikan sebagai wall. Oke, kalau sudah ini dihilangin aja. Kita hide supaya kita tahu. Nah, ini di dalam kan jadi ada face ya. Nah, face di dalam sini kita namain face permukaan ya. Pilih face di sini. Kita kasih nama, ketik N juga. Kita kasih nama perforated plate 1 gitu. Perforated plate 1. Yang di sini perforated plate 2. Oke. Nah, ini bisa dilihat bahwa di sini nggak ikut ya bentuk lubang-lubangnya, jadi nggak ada meshnya gitu di bentuk lubang-lubang ini nanti. Oke, kalau sudah kita langsung aja klik kanan di mesh ya, generate mesh, biar kita tahu meshing defaultnya seperti apa ya. Meshing defaultnya ya seperti ini gitu. Show hidden face ya. Oke. Sekarang kita treatment meshnya di sizing ya. Select all, klik kanan di sini body, select all, apply. Kita treatment ukuran meshnya 20 mili ya. Kita masuk ke tahap, pas di tahap mesh ini kita bisa lihat ya, kita 20 mili hexa elemen ya, 20 mili. Klik kanan update. Oke, sudah. Di sini kita nggak pakai boundary layer ya, teman-teman. Kalau mau akurat nanti tinggal tambah boundary layer aja ya. Kalau mau lebih akurat lagi gitu ya, walaupun sebenarnya ini kan kasus ini kan kita cuman melihat ini aja, pressure loss ya akibat perforated plate aja ya. Fokusnya bukan akurasi dinding ya. Jadi kita nggak perlu pakai ini dulu, kita perlu pakai boundary layer. Jadi cukup seperti ini aja. Oke. Terus udah selesai di sini. Ini tahap meshing udah selesai. Tahap meshing udah selesai. Ya, jadi sini udah selesai. Oke.
mesh sudah selesai. Sekarang kita masuk ke ini juga geometri juga udah selesai ya. Sekarang kita masuk ke dalam tahap setup. Nah, ini yang cukup ribet ya. Jadi nanti dalam setup ini dua hal yang kita lakukan. Yang pertama kita menentukan model matematika apa yang kita gunakan ya, model math ya, model matematikanya apa aja. Sudah pasti ya kita pakai continuity ya, continuity ya, kemudian juga Navier-Stokes ya, Navier-Stokes. Nah, ini kedua model ini udah otomatis aktif ya di ANSYS ya. Di ANSYS Fluent ini udah otomatis aktif model matematikanya tanpa perlu kita ubah settingannya. Kemudian nanti kita juga pakai turbulence ya. Turbulence ya. Di sini kita pakai turbulensinya ke omega ya, ke SST gitu. Oke. Untuk continuity sama Navier-Stokes ini, dari sini kita nanti bisa perhitungan persamaan continuity sama Navier-Stokes, kita bisa dapat data ini ya, tekanan terus kecepatan X, kecepatan Y sama kecepatan Z. Sedangkan dari turbulensi nanti kita bisa dapat nilai K sama omega nya. Tapi ini hampir kurang nggak penting ya, nggak menjadi objek yang kita bahas. Jadi yang kita bahas nanti ya hanya tekanan aja ya. Ya, seperti itu. Oke, adapun ininya apa namanya? Boundary layer ya, boundary layer. Ya, di sini ya nanti kita punya inlet ya, punya inlet. Nanti inletnya kita input berupa velocity. Ya, velocity kira-kira 1 meter per second. Di sini di inletnya ya, bagian sini. Kemudian di outletnya, bagian outlet, pressure outlet 1 atmosfer. Oke, atmospheric pressure di sini ya, di bagian sini. Kemudian dindingnya, wallnya ya, dindingnya kita pakai no slip condition ya. Jadi nanti kecepatan di dinding tuh ya itu 0 ya, no slip condition ya. Jadi kalau digambar ya kira-kira seperti ini ya, ini dinding ya, profil kecepatannya. Kemudian nanti kita ada lagi boundary layer lagi, namanya PP1 ya. PP1 itu nanti berupa apa? Berupa pressure jam ya, pressure jam. Nah, nanti pressure jam ini kita harus menginput apa tadi, alpha sama C2 ya, sama satu lagi sih, delta M ya. Tebelnya biar yang lupa ya, tebel si platnya. Terus PP2 ya, nanti kita input pressure jam juga, karena kan dia jadi yang perforated plate ya itu ya, jadi device yang dia itu tipis ya, sangat tipis ya, perforated plate kan tipis. Kemudian device tersebut dia bisa mengakibatkan pressure loss ya. Nah, itu nanti boundary yang tepat adalah pressure jam gitu. Nah, ini nanti juga kita masukin alpha C2 sama nilai delta M ya, seperti itu. Nah, jadi nanti boundary yang kita bukan boundary layer ini, sorry, boundary condition ya. Nah, jadi inilah settingan yang kita input ke dalam setup. Oke, sekarang kita langsung aja masuk setup, double klik ya, kita ya, dua lah, kita pakai dual core komputer ya. Oke, kalau sudah, tadi ingat bahwa kalau kita masuk ke ANSYS Fluent ya, persamaan itu sudah aktif ya. Continuity sama Navier-Stokes sudah aktif. Kemudian juga turbulence juga sudah aktif juga sebenarnya ya. Di sini di models viscous ini kan turbulent ya.
dia udah otomatis ke Omega SSD ya. Oke. Nah, jadi settingan ini ya itu sudah aktif semua ya. Kemudian untuk fluidanya ya, materialnya juga udara ya, jangan lupa materialnya udara, default aja ya, air ya, default air. Kemudian boundary conditionnya tadi ya udah di list di sini, inletnya velocity inlet di sini kita beri kecepatan 1 meter per second ya, kemudian tutup. Kemudian di outletnya kita pakai atmospheric ya. Nih karena operating conditionnya udah 1 atmosfer, jadi di sini gauge pressure-nya kita masukin 0 ya. Jadi ini walaupun tulisannya 0, tapi ini sebenarnya 1 atmosfer. Oke. Kemudian wall ya, dinding. Nah, jadi kalau kita display, klik display. Di sini ada wall duct gitu ya. Wall duct. Itu maksudnya apa sih? Tinggal di display aja. Nah, itu dinding-dindingnya gitu. Dia jadi kepecah jadi 3 ya. Otomatis kepecah. Nah, dinding-dindingnya no slip ya. Tadi di sini ya, no slip condition. Jadi no slip ya. Ini udah default sebenarnya. Jadi ini kalau kita buka udah ketiga-tiganya udah sesuai dengan apa yang kita input di sini ya. Oke, wall udah semua ya. Kemudian PP1 sama PP2 ya. Ini PP1 kita ubah jadi pressure jam, porous jam. Bukan pressure jam, sorry, porous jam. Ya, porous jam di sini ya. Kita masukinlah nilai alfanya. Nilai alfa. Alfa ini nih ya, phase permeability. Nilai alfanya berapa? Cari tanda nilai, menghitung nilai alfanya tadi ya. Nilai alfanya itu, jadi kita harus menginput alfa ya, C2 sama delta M ya. Thicknessnya 5 mili ya, 5 min3. Oke. Terus pressure jamnya C2 sama alfanya ini kita dapat dari cara tadi ya. Yang pertama kita hitung F-nya dulu. F-nya dulu itu dihitung dari website tadi ya, area terbuka. Nah, dari website ya, kita hitung PP1 dulu ya. Tadi ya, ini 20,94% kan ya. Diameternya tadi kan ini ya, diameternya kan 12 ya. Diameternya 12 mili, terus jarak antara ininya, spesinya itu 25 mili. Jadi kita masukin aja 25, di submit, calculator muncul 20,94 ya. Muncul 20,94 ya, 20,94 atau 0,2094 ya dalam desimal. Kemudian kita setelah hitung F, hitung K ya, resistan koefisiennya. Ya, tinggal masukin F aja ke persamaan ini, nanti dapat 47,15. Terus nanti dari 47,15 ini kita input ke dalam persamaan ini ya, fungsi pressure loss pada perforated plate di sini. Persamaan ini ya, kita masukin K-nya di sini ya, terus kita definisikan rho-nya ya, terus kita sederhanakan ya. Di sini kita dapat suatu fungsi ya, fungsi kuadrat delta V sama dengan 28,88 V kuadrat gitu. Ditambah 0 dikali V1 V pangkat 1 ya kan, ini fungsi polinomial ya, order 2. Oke, kemudian kalau sudah di sini kita kita bandingkan dengan definisi di Fluent ya, di ANSYS Fluent. Definisi di ANSYS Fluent itu seperti ini ya kan. Nah, sekarang kita sesuaikan gitu. Di sini kan V kuadrat ya, V kuadrat 28,88 V kuadrat, artinya 28,88 ini sama dengan ini nih ya, punyanya sini nih, punyanya si variabel V kuadrat itu ya, artinya ini konstanta punyanya ini ya. Jadi 28,88 sama dengan delta M C2 setengah rho ya kan. Nah, nanti teman-teman dari sini bisa dapat C2 nya gitu, tinggal masukin tebalannya ya, kita ketebalannya 5 mili ya. Rho-nya, rho udara 1,225 dan nanti teman-teman bisa dapat 19430 lah kira-kira gitu. Kemudian C2 nya kita udah dapat ya,
C2 nya 9430 ya, atau kalau mau di Excel di sini ada nih, saya kira di sini tinggal copy aja ya, C2 nya udah dapat. Oke. Nah sekarang kita nilai alfanya ya. Nah nilai alfanya tadi ya, ini kan 0 ya, berarti 0 pangkat dikali V pangkat 1 gitu. Artinya nilai ini itu sama dengan 0 ya. Berarti nilai alfanya adalah tak terhingga gitu. Nah makanya ini defaultnya ini udah, si Fluent ini udah siap-siap gitu. Jadi kita nggak perlu masukin lagi, dia udah memasukkan suatu nilai yang sangat besar gitu ya. Jadi langsung apply aja. Ini kan bebas tadi ya, yang penting besar aja nilainya gitu, nggak terserah mau berapa, yang penting besar. Oke. Nah, soalnya ini nggak terlalu mempengaruhi ya, yang penting nilainya sangat besar. Oke, kalau udah close. Nah ini PP1. Nah artinya ya, jadi kita dari sini ya, inilah nanti yang membuat si alirannya itu jadi ada pressure loss ya, variabel ini ya, di PP1. Kemudian PP2 ya kita ubah jadi porous jam juga di sini. Alfanya pasti sama ya, alfanya sama aja ya. Tadi udah tahu kan kenapa alfanya nilainya ini. Nah sekarang yang perlu kita masukkan adalah ini aja gitu. Nah tebalnya sama C2. Nah sekarang kita hitung C2 dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama. Nih ya, cari di internet aja di sini. C2 itu kan di sini ya, bisa dilihat dia konfigurasinya tuh kotak gitu ya, kotak. Ya, kotak. Berarti kalau di sini kita pakai yang sebelah sini. Ya, tinggal hitung aja diameternya 12. Ya, diameternya 12 mili. Terus C1 sama C2 nih, jarak antara kotak satu secara horizontal sama jarak antara antara lubang secara vertikal, karena kita sama ya 25 mili juga. Kita submit 18, dapatlah 18%. Ya, dapat 18%. Ya, berarti nanti ini tinggal diganti 18% aja ya. 18%, terus masukin ke F. Ya, berarti nilai F-nya kan 18%. Masukin ke sini nanti dapat nilai K. Ya, masukin nilai K ke dalam sini ke fungsi kuadrat. Nanti dapat ini, ya, dapat ini. Terus sama ya, sama. Ya, caranya sama gitu kan. Nanti teman-teman bisa dapat C2 gitu. Nah, cuman di sini kan kita udah hitung ya pakai Excel ya, biar nggak capek. Ya sekitar 13.000. Oke. Nah, ini pokoknya cara ngitungnya kayak tadi sama. Kita apply ya. Udah nih PP2 nya udah dapat. Oke, kalau sudah kita langsung ke apa namanya, inlet. Kita langsung initiation, complete from inlet ya. Initialize, run calculation, double klik, operasinya ya 200 lah. Terus calculate. Ya udah converge di sini, udah ada tulisannya ya, solution is converge. Cepet ya karena ini kasusnya simple sekali. Kalau udah di close ya, close saja. Ini converge. Oke, sudah. Kalau sudah berarti kita masuk ke result. Tapi sebelum ke result kita mau duplicate dulu ya. Duplicate aja, terus buka ini. Kita mau save geometrinya ya, supaya nanti pas pre-processing, post processing, visualisasinya itu jauh lebih bagus ya. Jadi kita bikin STL nya dulu, file STL nya. Ini delete aja. Nah ini sisa ini ya, ini kita aktif lagi. Jadi kedua ini kita save dulu dalam STL, file save as. Kita bikin ini buat ini aja sih, buat apa namanya. Oke. Di sini kita formatnya STL supaya nanti udah ininya bagus lah, lebih representatif lah secara visualnya. Nah, STL option
Ini pastikan ASCII ya di sini ya. Nah, settingannya disesuaikan aja lah kayak gini. Terus ya namanya PP visual ya. Save. Kalau sudah di close. Nah, jadi solutionnya masukin ke result di sini. Double klik result. Oke. Kalau sudah langsung aja kita bikin plane ya. Plane di sumbu XY. XY apply. Sini dihilangin aja, kita kasih kontur di plane yang barusan kita buat ya, plane 1. Kita lihat lokal bisa. Nah, ini kita bisa lihat bahwa number of node-nya dinaikin aja 57 ya, biar lebih keren. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ada di sini ada pressure jam ya, ada pressure loss yang mendadak gitu loh. Bisa lihat nih, dari merah sangat tinggi terus tiba-tiba hijau gitu. Seharusnya kalau misalkan friction loss-nya karena friction ya, jadi kan ada juga pressure loss tuh akibat friction gitu. Kalau pressure loss akibat friction ya, itu gradual gitu. Merah, oranye ya, kuning, baru hijau kayak gitu. Nah, tapi di sini bisa kita lihat bahwa dia di sininya di PP1, di sini ada PP1 ya, PP1. Di lokasi ininya, di lokasi setelah dia melewati perforated plate dari merah ya, dari 70 ya kira-kira, langsung ke 40 gitu. Ya. Jadi ada kehilangan tekanan ya, itu tadi akibat si ini gitu. Normalnya adalah kalau nggak ada ini, kalau nggak ada perforated plate, dia tuh gradual gitu, merah, kuning, merah, oranye, kuning, hijau kayak gitu. Tapi ini dari merah langsung ke hijau. Kan ada pressure loss ya, tiba-tiba gitu akibat si PP1 sama PP2. Nah, ini. Oke. Ya. Nah, tapi kan di sini PP1 sama PP2-nya di sini ya. PP1 sama PP2-nya itu kan bentuknya nggak ada lubangnya ya. Ya, emang sebenarnya walaupun di sini nggak kita gambar lubang, tapi dia sudah terwakili oleh nilai alfa sama C2 yang sudah kita masukkan tadi, lubang-lubangnya itu. Ya. Nah, ini supaya enak dilihatnya kita input aja lubang-lubangnya ya. Caranya location, user surface, kita masukin from STL. Ini mili ya satuannya, karena tadi kita gambarnya mili. Kita kesini. Tadi PV visual ya, open. Oke, di sini udah masuk ya plate-nya. Oh, di sini ada dua ya. Ini depan sama belakang. Oh, yang ini yang depan kita duplikat aja. Duplikat. Nah, yang ini kita masukin yang ini belakang. Oke. Di sini kita bisa dapat ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini jadi ini bohongan ya. Jadi lubangnya bohongan ya. Walaupun sebenarnya nggak ada lubang ya secara matematis, tapi secara fisik ini perilakunya sama seperti jika ada lubang gitu, karena kita sudah masukin nilai poros jam tadi ya, alfa sama C2 gitu. Oke. Ini kalau mau gambar vektor juga boleh di plan. Nah, teman-teman bisa inilah apa namanya, explore sendiri ya. Oke. Terus misalkan teman-teman pengen tahu penurunan tekanannya, kita bikin line ya, line di tengah ya. Di titik 0 ya, z x-nya x, y, z, berarti y-nya ini juga 0. Ini kita mainin ininya aja nih, ininya
panjang ininya. Ini kan 000 tuh di mana nih? Coba ntar nih konturnya dihilangin dulu. Nah, ini dihilangin semua. Semuanya dihilangin, vektor. Nah, ini kita bikin garis ya. Nah, nanti sumbu Y-nya di sini kita geser sampai ujung, yang Y-nya nih kanannya titik. Oke, apply. Kita bikin line ya, namanya line 1. Kita mengambil 50 sampel. Ya, 50 titik di sini. Ya, jadi ada 50 titik di sepanjang line ini. Kita bikin apanya? Vektor variabel. Kita bikin chart ya. Ini chart 1. Ya. Nah, ini judulnya terserah nanti, pressure di garis kayak gitu misalkan. Jadi kita mau ngupload pressure di garis itu tadi yang udah kita buat. Locationnya di line yang udah kita buat. Sumbu X-nya adalah Y ya. Ini kan Y ya, dari sini ke sono kan Y kan. Nah, sumbu Y-nya adalah pressure. Apply. Nah, di chat viewer nanti kita bisa tahu. Nah, ini pressure di garis ini. Ya, di garis line 1 ini. Kita bisa lihat ya. Jadi di sini ya. Nah, di sini tinggi, terus tiba-tiba turun. Nah, ini turunnya itu akibat perforated plate tadi. Ya, terus di sini ya. Ya, ini sebenarnya turun sedikit di sini ya. Nah, kalau di sini pressure loss-nya akibat perforated plate ya. Terus di sini ini turun dikit, ini akibat friction ya. Friction, terus dia turun lagi. Ya, seperti itu. Kemudian ya, kalau velocity-nya sih ya, misalkan kita plot chart di sini. Ya, kita plot velocity-nya. Ya, velocity tapi arah sumbu Y. X, Y, V berarti. Nah, ini velocity-nya. Ya. Di sini bisa kita lihat ya. Ketika melewati ini ya, profile velocity-nya bisa dilihat ketika dia melewati apa namanya? Perforated plate. Ya. Jadi ini lokasi di sini nih. Ini sama ini nih. Ya, jadi ada penurunan sedikit velocity gitu. Oke. Terus udah sih itu aja useful informationnya yang bisa kita dapatkan dari simulasi ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Makasih.